Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirza Purwana. Saya dari kelas 1 PGMIC dengan nomor NIM 2410520446. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Paula Freire dan pendidikan. Mungkin teman-teman belum tahu dengan Paula Freire. Jadi Paula Freire itu adalah pemikir pendidikan muda. Beliau lahir 19 September 1921 di Recife, sebuah kota laut di Brazil. Beliau lahir dari keluarga menengah, tetapi keluarga beliau sangat menghargai pendapat orang lain. Saya sendiri mengakui bahwa beliau orang hebat karena serba bisa. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena pendidikan beliau yang sangat banyak. Beliau pernah belajar hukum di Universitas Recife. Selain itu, beliau juga belajar filsafat dan psikolog. Beliau juga pernah mengajar bahasa Portugal karena Brazil ini merupakan negara yang pernah dijajah oleh Portugal. Paula Freire merasa tidak cocok dengan kegiatan keagamaan. Jadi beliau mulai bergerak di aktivitas aktivitas pendidikan. Disinilah beliau mulai bersentuhan dengan penduduk miskin dan masyarakat buta huruf, dan beralienasi. Masalah ini tentunya tidak hanya terjadi di Brazil, tetapi juga banyak terjadi di Indonesia. Maka dari itu, Paula Freire mengubah konsep pendidikan dari pendidikan alabang menjadi pendidikan hadap masalah. Karena bagi Paula Freire, seharusnya mahasiswa ataupun siswa bukanlah tempat untuk menabung kosakata ataupun ide-ide baru, tetapi bagi Freire seharusnya dosen dan juga mahasiswa bisa bekerja sama untuk memecahkan atau mencari solusi di sebuah masalah, sehingga tidak ada lagi kaum tertindas dan itu disebut kebebasan. Paula Freire ingin menghapus antagonisme pendidikan alabang tentang guru mengajar, murid belajar, guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa, guru berpikir, murid dipikirkan. Guru bicara, murid mendengarkan. Guru mengatur, murid diatur. Guru memilih bahasa ajar, murid menyesuaikan. Guru sebagai subjek, murid sebagai objek. Pada konsep kampung pun tidak berbeda jauh. Dosen memberikan tugas, mahasiswa mengajarkan. Dosen tidak masuk, mahasiswa senang. Dalam metode alabang ini, dosen dan guru menjadi segalanya, dan ini posisinya setara. Tetapi menurut Freire, model ini menggelamkan siswa dan bahkan mahasiswa pada kesadaran magis, yaitu segala bentuk penindasan dan bentuk ketidakadilan sebagai bentuk kehendak ilahinya. Dan menurut saya mahasiswa atau murid itu tidak cukup untuk menerima materi, karena banyak mahasiswa atau murid mereka itu berkemampuan turun lapangan langsung. Contohnya dengan berorganisasi. Dengan berorganisasi kita itu lebih banyak mengetahui lebih langsung mempraktikkan. Tapi kalau materi
biasa kalau mahasiswa atau murid menerima materi, mereka paling kayak tidak mengerti, bosan. Tapi kalau seandainya kita mengikuti langsung mohon maaf langsung materinya, itu langsung masuk di kita, menurut saya, pendapat saya. Kemudian padahal menurut Fair seharusnya guru dan siswa itu sama-sama belajar. Mahasiswa belajar memahami kehidupan dan masalahnya, karena seharusnya guru menjadikan murid itu mitra belajar, bukan objek belajar. Seperti yang saya bilang tadi. Karena bagi Fair tak ada satupun yang bisa menghargai orang lain, dan tak ada satupun orang yang bisa belajar sendiri, karena setiap orang itu hakikatnya belajar bersama-sama. Dari konsep ini sudah bisa kita pahami bahwa guru dan dosen bukan sebagai pengajar, melainkan sebagai fasilitator, motivator, demonstrator, atau teman dan sebagainya. Jadi pendidikan hadap masalah membuat guru dan murid untuk berdiskusi membahas suatu persoalan bersama. Nah, dari Fair saya jadi paham bahwa peran seorang guru dan siswa itu memahami sebuah masalah, bukan menghafal masalah. Berkat Fair juga saya bisa memahami konsep kebebasan pada pendidikan. Saya rasa itu poin penting dari konsep pendidikan dari Fair. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.